Teman, telepon saja. Wakai. Ada teman di kapal? Telepon saja. Ih, sudah tidak mau itu bongkar ulang. Seorang calon penumpang dari KMP Tuna Tomini ketinggalan kapal saat akan mudik di pelabuhan penyeberangan Gorontalo. Dirinya pun tak kuasa menahan tangis melihat kapal yang akan ditumpanginya untuk pulang ke kampung halaman telah bertolak dari pelabuhan. Bahkan dirinya meminta agar kapal tersebut bisa balik kembali ke dermaga untuk menjemputnya. Telepon saja. Ih, sudah tidak mau itu bongkar ulang. Tidak boleh. balik. Telepon. Kejadian ini bermula saat dirinya yang sudah berada di kapal turun untuk membeli cemilan sambil menunggu pemberangkatan. Namun saat kapal sudah membunyikan klakson untuk berlayar, dirinya belum juga kembali. Sampai di situ kapal berangkat. Di situ ada apa barang yang tertinggal? Semua barang sudah di kapal. Tujuan mana? Wakai. Dari jam berapa di sini? Meski demikian, pemudik tersebut akan dijadwalkan kembali pada pemberangkatan selanjutnya. Dari Gorontalo, Nur Faizila Hasan, iNews melaporkan. Sebanyak 4.100 calon penumpang terus memadati Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Ribuan kendaraan roda 2 padati Pelabuhan Bakaheni, Lampung. Selamat malam pemirsa, di H-3 jelang Hari Raya Idul Fitri, Terminal Bus Kampung Rambutan, Jakarta Timur semakin dipadati pemudik. Bersama saya Aulia Wardani, inilah iNews Malam selengkapnya. Acara ini dipersembahkan oleh Di H-3 jelang Hari Raya Idul Fitri, Terminal Bus Kampung Rambutan, Jakarta Timur semakin dipadati pemudik. Mereka mengaku melakukan perjalanan mudik pada hari ini demi bisa berlebaran di kampung halaman. Seperti inilah kondisi kepadatan pemudik yang akan pulang ke kampung halaman melalui Terminal Bus Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Para penumpang rela mengantri hingga ke pelataran demi menunggu kedatangan bus yang akan mereka tumpangi. Selain jadwal libur yang baru tiba, pemudik mengaku memilih pulang di H-3 Lebaran karena ingin merayakan Lebaran di kampung halaman. Mendekati hari Lebaran ya, jadi Bang datang langsung Lebaran aja gitu aja. Enggak takut terkena macet atau gimana Bang? Kalau pastinya macet sih pastinya ya, karena hari libur panjang ini kan macet pasti, tapi ya jalanin aja Bang. Karena memang dapat cutinya tanggal segini sih Mas. Iya. Rencananya sampai kapan Mbak di kampung Mbak? Sampai tanggal 5. Sampai tanggal 5. Iya. Kepadatan penumpang di Terminal Kampung Rambutan diprediksi akan terus terjadi hingga H-1 Lebaran.
Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melaksanakan peninjauan masa angkutan mudik Lebaran 2025 di kilometer 70 gerbang tol Cikatama, Karawang, Jawa Barat. Kapolri menyebut puncak arus mudik diprediksi terjadi mulai Jumat malam ini. Kapolri menyebut dari H-10 sampai H-4 terjadi dinamika rekayasa lalu lintas, mulai dari pengaturan kendaraan sumbu 3, pengalihan arus, kontraflow hingga one way. Untuk rekayasa lalu lintas terdapat 3 kali perubahan one way, dimulai dari kilometer 47 hingga 70 Cikatama, kilometer 70 hingga 188 Palimanan, dan kilometer 189 hingga 414 Kalikangkung. Sementara total pergerakan kendaraan yang meninggalkan Jabodetabek mencapai 54,2%. Kapolri juga menyebut arus mudik belum mencapai puncaknya pada pagi sampai siang tadi yang cenderung ramai lancar. Diprediksi kepadatan arus mudik atau puncak arus mudik akan terjadi nanti malam. Rekan-rekan khususnya yang ada di jalur tol. Jadi kalau kita lihat dalam kurun waktu dari H-10 sampai dengan H-4 ini memang terjadi beberapa dinamika terkait dengan proses rekayasa yang ada, mulai dari pengaturan terkait dengan kendaraan sumbu 3, kemudian dilanjutkan dengan pengalihan arus, kontraflow, sampai dengan one way. Dilaporkan tadi bahwa tadi malam sempat dilakukan 3 kali perubahan one way, yang awalnya dari rekayasa lalu lintas sistem satu arah diberlakukan hingga gerbang tol Kalikangkung, Semarang. Volume kendaraan yang melintas di gerbang tol Kalikangkung meningkat hingga 3.000 kendaraan per jam. Rekayasa lalu lintas satu arah dilaksanakan serentak mulai dari kilometer 70 tol Cikampek Utama hingga kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung, Semarang. Ditlantas Polda Jawa Tengah mengaktifkan skema satu arah berdasarkan pemenuhan sejumlah indikator teknis, seperti jumlah kendaraan yang melewati titik-titik krusial, rasio volume terhadap kapasitas hingga pemantauan real-time kepadatan lalu lintas. Jalur tol menjadi prioritas utama dalam pengelolaan arus mudik tahun ini, mengingat sebesar 80% pemudik bergerak dari arah barat menuju timur. Bahwa tadi jam 8.45 secara serentak telah dilaksanakan one way mudik secara nasional. Ya, one way mudik secara nasional, dan kita Jawa Tengah menyambut tersebut dengan juga mengiringi one way mudik nasional tersebut. Kemudian yang kedua, bahwa untuk wilayah Jawa Tengah khususnya di tol Semarang ABC, pagi hari ini akan kami laksanakan one way lokal tol Semarang ABC. Ini kenapa kami lakukan? Karena ada beberapa tahapan indikator yang sudah memenuhi persyaratan untuk kami lakukan one way lokal tersebut. Yang pertama, traffic accounting di wilayah Cikatama, ya, itu 5.700 dan 5.000 selama 4 jam berturut-turut, kemudian bahkan meningkat terus. Yang kedua, traffic accounting di Kalikangkung, ini udah 3.000, di atas 3.000 3 jam berturut-turut, Mbak Tringge, ada 4.000. Yang ketiga, radar di tol dalam kota di 423 dan 428 sesuai dengan konsignes kami di awal pada saat rapat koordinasi. Kondisi arus lalu lintas di Jalan Nasional Limbangan Garut mengalami peningkatan signifikan malam ini. Arus mudik jalur selatan Jawa Barat, tepatnya di jalur Limbangan Garut, meningkat hingga 20% dibanding hari sebelumnya. Kendaraan didominasi dari Bandung,
Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini puncak arus mudik Lebaran, kita sudah tergabung bersama rekan Nata Arman di kilometer 207A Tol Palikanci Cirebon, Jawa Barat, dan juga Irfan Hardiansyah di Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat. Selamat malam rekan-rekan, saya akan ke Nata Arman terlebih dahulu. Nata, bagaimana situasi di sana saat ini terlebih di puncak arus mudik yang diperkirakan terjadi lagi nanti malam? Ya, selamat malam Aulia dan juga pemirsa. Situasi lalu lintas di Tol Palimanan Kanci pada malam hari ini terpantau masih ramai lancar, bahkan terhitung sejak tadi pagi, siang, sore sampai dengan malam hari ini belum ada terlihat namanya penumpukan kendaraan ataupun kemacetan yang terjadi di sepanjang jalan Palimanan Kanci kilometer 207. Kemudian untuk kilometer 207 sendiri ini merupakan sebenarnya di setiap tahunnya menjadi lokasi krusial lantaran ini merupakan rest area yang mana menjadi lokasi favorit bagi masyarakat yang ingin melakukan istirahat kemudian juga berbuka puasa terutama pada pukul 4 sampai dengan pukul 6 sore. Namun pada hari ini tadi sempat terjadi lonjakan ketika pukul 5 sore ataupun setengah 6. Namun tidak separah seperti kemarin. Apabila kita bandingkan dengan kemarin, ini ketika pukul 2 siang saja sudah mulai terjadi lonjakan dan kemacetan kepadatan yang mengekor hingga berkilo-kilometer dan juga banyaknya kendaraan yang tidak dapat antrian untuk mendapatkan parkiran di rest area 207 sehingga banyaknya mereka yang menggunakan bahu jalan untuk berhenti dan sekedar untuk istirahat dan juga berbuka puasa. Namun untuk saat ini tidak ditemukan lagi meskipun memang untuk saat ini diprediksi merupakan puncak arus mudik di H-3 Lebaran 2025. Kemudian kami sampaikan juga bahwa terkait dengan untuk rata-rata kendaraan yang melaju di jalan tol Palimanan Kanci ini sekitar 80 sampai dengan 100 km per jam. Ini pun didukung lantaran untuk gerbang tol utama Palimanan sudah dibongkar sejak bulan Desember lalu sehingga tidak ada lagi namanya penyempitan jalur ataupun perlebaran jalur dan juga lajur, dan juga kemudian di kilometer 189 ada namanya pengkerucutan jalur. Dan ini pun menjadi satu jalur pacu yang tentunya bisa berdampak berbahaya apabila Anda tidak konsentrasi dan juga tidak memperhatikan jarak aman Anda berkendara dan juga memperhatikan keselamatan seperti pengecekan rem, kemudian juga ban untuk sebelum melakukan perjalanan terutama menuju ke tol Trans Jawa yang mengarah ke kawasan timur. Dan untuk cuaca sendiri bisa kami gambarkan untuk hari ini terpantau cerah, namun untuk di arah timur ini terpantau sudah mengalami hujan ataupun cuaca tidak menentu seperti hujan dan juga tiba-tiba panas. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio. Aulia. Baik, terima kasih Nata. Selanjutnya kita akan bergeser ke Irfan Hardiansyah di Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat. Irfan, seperti apa kondisi kepadatan di sana jelang arus mudik atau puncak arus mudik pada malam hari ini? Ya, baik. Terima kasih Aulia dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa untuk di 3 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, untuk di Lingkar Gentong sendiri pada saat ini sudah maksud kami dapat dilihat dari layar televisi Anda pemirsa, untuk situasinya memang sudah mulai landai jika dibandingkan dengan siang hingga sore hari tadi, yang mana sekitar pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat ini sempat terjadi kemacetan ataupun antrian yang cukup panjang di Lingkar Gentong, yang mana ini mencapai lebih dari 2 km, dan tentunya kami menghimbau kepada Anda pemirsa untuk tetap berhati-hati jika melintas di jalur selatan Gentong. Aulia. Baik, terima kasih rekan Irfan Hardiansyah langsung dari Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat, dan tadi ada rekan Nata Arman melaporkan langsung dari Tol Palikanci Cirebon, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali rekan-rekan dan jaga kesehatan selalu. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau puncak arus mudik di Stasiun Tugu, Yogyakarta. Hanya Malam akan segera kembali.